Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman PPL dan juga Pak Sigra selaku guru PJOK SMP Lab School Unesa 3. Saat ini kita sedang berada di ruang kelas di SMP Lab School Unesa 3 untuk melakukan podcast ya, atau tanya jawab terkait salah satu materi yang ada di LMS, itu tentang perancangan pembelajaran. Nah, jadi kami diminta untuk menanyakan terkait beberapa hal, bagaimana cara untuk ataupun membuat sebuah rancangan pembelajaran. Nah, jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan, Pak, terkait pembuatan rancangan pembelajaran khususnya pada pelajaran PJOK. Ya. Nah, yang pertama itu terkait pembuatan tujuan pembelajaran ya, Pak. Nah, itu dalam membuat sebuah tujuan pembelajaran, nah itu bagaimana kita membuat sebuah tujuan pembelajaran yang kita melihat posisi atau kemampuan peserta didik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman, kepada teman-teman mahasiswa PG Unesa gelombang 1 2024, benar ya? Gelombang 2 2024. Oke, yang sebelumnya sudah melaksanakan PPL 1 di Lab School dan sekarang melakukan kegiatan observasi berkenaan dengan kurikulum tentang pembelajaran di mata pelajaran di olahraga. Berkenaan dengan pertanyaan dari teman-teman, dari Mas Fatur barusan mengenai tujuan pembelajaran yang saya terapkan kepada perangkat pembelajaran. Yang jelas di awal pasti saya akan melakukan observasi terlebih dahulu kepada kelas atau siswa yang saya ajar. Jadi kondisi kelasnya seperti apa, kebutuhan siswanya seperti apa, saya lakukan observasi terlebih dahulu. Setelah itu untuk pembuatan tujuan pembelajaran dalam perangkat pembelajaran di semua mapel, tidak hanya di olahraga saja, itu ada acuan atau ada dasar dari pembuatan tujuan pembelajaran. Dasar itu untuk yang di kurikulum Merdeka sekarang ini melihat dari urutannya, mulai dari elemen. Setelah ada elemen ada CP itu adalah capaian pembelajaran, baru tujuan pembelajaran. Nah, elemen dan CP itu dilihat di mana? Itu sudah ada ketentuan dari LMS atau PMM yang ada di webnya Kemendikbud. Nah, di situ baru nanti ada semacam pembentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam mencapai target pembelajaran itu dasarnya dari situ. Itu Mas. Ya, gini Pak. Ya. Ini yang selanjutnya yang saya tanyakan itu terkait dengan penyampaian ke anak-anak. Oke. Nah, kalau di Lab School ini kan ada beberapa anak yang dalam tanda kutip inklusif. Ya. Nah, pengalaman Pak Sigra selama menghadapi itu termasuk tadi untuk melanjutkan yang di CPTP itu aplikasinya di lapangan gimana dalam apa yang di inklusi ini, sesuai inklusi ini. Oke, terima kasih Mas. Jadi dari pertanyaan yang barusan, cara saya dalam menghadapi anak-anak inklusi atau anak yang berkebutuhan khusus, sedangkan di Lab School sendiri anak berkebutuhan khusus digabung menjadi satu dengan kelas anak-anak reguler, maka pada saat kegiatan pembelajaran pasti ada pembeda antara anak-anak yang
reguler atau dengan tingkat pemahamannya yang normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus pasti akan saya bedakan. Penerapannya seperti apa? Yang jelas pada pelaksanaan ada beberapa anak berkebutuhan khusus ini yang harus didampingi dengan sedo. Nah, jika memang anak ini harus didampingi dengan sedo, berarti saya juga harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan sedonya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Baru nanti pada saat di prakteknya, pada saat di lapangan, saya akan memberikan secara global atau secara keseluruhan kepada semua anak sampai anak-anak yang lainnya paham dan melaksanakan kegiatan yang saya targetkan untuk pembelajaran. Setelah itu, setelah yang lainnya jalan, baru saya fokus kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Tentu saja untuk target capaiannya berbeda. Contoh saja di permainan bulu tangkis misalnya. Permainan bulu tangkis untuk anak-anak yang lainnya saya targetkan bisa servis, backhand forehand, bisa pukulan backhand forehand dengan baik, minimal paling tidak bisa melewati net. Misal untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, dia memegang raket saja perlu dibantu. Bisa mengetahui untuk pukulan backhand seperti apa, pukulan forehand seperti apa, itu sudah termasuk progres yang baik untuk anak berkebutuhan khusus. Tidak harus sampai melewati net untuk memukul, melewati net untuk servis, tidak perlu. Penerapannya seperti itu. Jadi targetnya pasti akan ada pembeda. Berarti secara administratif kita tetap memasukkan bentuk penerapannya itu di CP itu tadi. Ya, itu akan dimasukkan. Tapi misalnya kalau tidak dimasukkan pun pasti pada saat akan mulai pembelajaran itu pasti akan ada catatan khusus di jurnal ataupun di lainnya. Kan kalau di sedo mungkin bisa minta bantuan sedonya untuk membantu si anak tersebut melakukan kegiatan yang saya targetkan. Tapi kalau memang tidak ada sedo, hanya saja anak itu paham pada saat berkomunikasi bisa menerima, namun masih tergolong berkebutuhan khusus, biasanya pembedanya seperti itu. Yang saya sampaikan tadi, tetap sama-sama melakukan, sama-sama dilaksanakan secara bergantian. Tapi pada saat waktunya anak itu yang melakukan, tidak saya minta untuk target seperti yang lainnya, seperti itu. Nah, Bapak, kan itu kan untuk penilaian keterampilan. Kalau sedangkan untuk penilaian kognitif itu kriterianya apa dibedakan atau disamakan? Untuk kognitif ataupun asesmen di penilaian akhir kayak saya seperti kemarin asesmen sumatif di akhir semester kemarin, dan yang sudah terlaksana di sumatif tengah semester kemarin. Anak-anak berkebutuhan khusus itu pasti soalnya beda. Jadi yang sudah terlaksana di sini di lab school dan khususnya di mata pelajaran olahraga yang saya pegang, anak-anak berkebutuhan khusus itu pada saat akan melakukan ujian, kita sebelum sebelum memberikan ke anak soal yang kita buat itu saya berikan terlebih dahulu kepada sedonya, kepada pendampingnya. Jadi soal seperti ini kira-kira sesuai enggak? Kalau enggak sesuai atau sedo minta untuk ada revisi, kita revisi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oh, berarti ada komunikasi terlebih dahulu dengan sedonya. Jadi misal contoh saya buat soal untuk reguler nih, untuk anak yang normal, saya berikan ke sedo. Misalnya soal dari 50 soal ini untuk si anak berkebutuhan khusus ini bisa enggak mengerjakan sesuai dengan teman-temannya yang lainnya? Enggak bisa, Pak. Sedonya biasanya menyampaikan seperti itu. Ya udah kalau gitu minta tolong sampean dipilih soal mana saya sekiranya bisa diberikan ke anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan kalau memang perlu ada catatan, tambahan dan lain sebagainya, silakan ditambahkan, silakan dicatatkan. Nanti akan saya sesuaikan soal untuk mereka. Jadi standar untuk soal yang akan diberikan itu sudah ada screening atau sudah ada filter dari sedonya. Karena patokan dari
kemampuan anak keberkebutuhan khusus itu sedunya sudah mengetahui perkembangannya. Seperti itu. Baik Pak, untuk bagaimana pendekatan Bapak untuk menyampaikan materi sehingga menghasilkan minat dan keinginan kawan terhadap materi bagi peserta didik pada saat pembelajaran? Normal atau berkebutuhan khusus? normal. Kalau saya sebenarnya lebih suka karena saat ini juga sudah sebenarnya belum ramai, cuma sudah ada pelatihan seperti yang saya lakukan kemarin di penilaian kinerja guru pada guru mapel PJOK berkenaan dengan SEM. SEM itu Sport Education Kegiatan itu adalah kegiatan yang melibatkan anak-anak. Jadi semacam kita melakukan atau membuat event. Kita membuat event untuk kelas regional sekolah yang biasanya digadangnya atau yang menjadi panitia adalah Bapak Ibu guru ataupun guru sendiri yang membentuk. Nah, untuk saat ini keterlibatan siswa itu sangat diharapkan dalam kegiatan pembuatan event seperti itu untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak. Tapi sebelum mengarah ke sana, biasanya dalam pembelajaran saya lebih suka menerapkan anak-anak yang akan menjelaskan ke teman-temannya. Jadi saya pada saat mengajar, saya akan memanggil atau memilih setiap kelompoknya, itu siapa yang mau saya ajak diskusi, saya panggil terlebih dahulu. Setelah itu saya ajak diskusi, saya menyampaikan silakan poin-poin ini disampaikan ke teman-teman dan dilaksanakan. Nah, setelah itu baru teman-temannya yang menjadi perwakilan kelompoknya tadi di kelas kembali ke kelompoknya dan menjelaskan ke temannya apa yang dilaksanakan. Jadi saya mencoba untuk bagaimana mengetahui komunikasi kelompok di kelas masing-masing itu dengan teman-temannya bisa lebih baik atau butuh ada pendekatan yang lainnya. Itu yang pendekatannya melalui temannya, Pak. Iya. Menyampaikan kepada kelompok. Iya, betul. Jadi semacam ada ketua kelompoknya yang akan menjelaskan ke teman-temannya. Seperti itu. Jika memang pastikan itu ada miss dan lain sebagainya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Jika memang target yang saya harapkan kurang sesuai, akhirnya saya akan melakukan pendekatan ke kelompok-kelompok tersebut. Harapannya apa? Saya buat seperti itu. Dengan kelompok yang sudah paham, mereka akan melaksanakan intensitasnya lebih banyak. Tapi dengan kelompok yang belum paham, akhirnya kan saya akan menjelaskan hanya di kelompok kecil itu saja. Tidak di kelompok besar penjelasannya. Hanya di kelompok kecil, akhirnya akan harapan saya mereka bisa lebih fokus untuk menerima penyampaian yang saya sampaikan ke mereka. Kalau untuk kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan tidak siswa seperti pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang ide-ide. Oke, dari puncak keterampilan itu ya. Sekarang sebelum saya jawab itu dari yang sudah teman-teman PPG ini lakukan di PPL 1, kira-kira apa yang sudah teman-teman dapat, apa yang sudah teman-teman terima atau pengalaman selama PPL 1 mengenai dengan pertanyaan yang disampaikan Mas Ganang tadi untuk puncak belajarnya anak-anak, terus keterampilannya anak-anak berkenaan dengan keterampilan, itu apa yang teman-teman sudah terima di PPL 1 coba? Tentunya tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab, termasuk kegiatan kemarin kita melaksanakan yang paling berkesan bagi saya itu kan kegiatan apa yang di Ansara. Okay. Dengan apa ya, kalau kita melihat dengan usia rataan remaja yang demikian, tanggung jawab yang dibebankan anak-anak itu saya pikir luar biasa. Kenapa? Ya anak-anak bekerja
bekerja sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu guru. Oke, Artinya ya. dia peka dengan posisinya. Oke. Saya pikir itu adalah kedewasaan di usia remaja yang mungkin harus kita tanamkan. Nah, itu yang saya pahami, Pak. Oke. Bagian dari nilai-nilai itu. Sebenarnya kalau hal tersebut itu termasuk di entrepreneurnya anak-anak. Jadi kita sekolah memang sengaja melibatkan anak-anak dalam kepanitiaan untuk kegiatan pelaksanaan tersebut. Ya itu mungkin salah satunya. Mungkin teman-teman yang lainnya. Ada lagi, Mas Freddy, mungkin apa pengalaman dari jenengan, Mas? Tanggung pramuka. Keterampilan ya. Oh, Yang Keterampilan. lainnya, Mbak Glenn, Untuk pembelajarannya ya boleh. ya yang dulunya, yang pertemuan sebelumnya mungkin belum bisa ditata karena tidak mau mendengarkan guru. Nah, untuk pertemuan selanjutnya udah ada perubahan, mau mendengarkan, mau melakukan, juga mau mendengarkan instruksi dari guru. Nah, menurut saya itu udah termasuk perubahan belajar yang bisa mengasih tahu temannya kalau pembelajaran berlangsung harus gini. Jadi untuk temannya tuh bisa mengasih tahu ini nggak baik kalau masih pembelajaran keluar terus ke kantin, itu temannya bisa ngasih tahu gitu loh, Pak. Ya intinya kan sharing informasi Iya, kepada temennya yang satu dengan yang lainnya berkenaan dengan aturan atau yang lainnya. Ya, jadi pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua memang pada intinya di sekolah ini harapannya itu mencetak skill siswa maupun di akademik ataupun di non akademik, keterampilannya, terus di tentang pembelajarannya, termasuk yang sudah disampaikan dari Mas Lian tadi berkenaan dengan siswa yang terlibat kepanitiaan di event Ansara yang notabene adalah event besar mengundang sekolah luar, mengundang orang tua, ya, dan ada acara pertunjukan. Itu adalah salah satu dari bentuk keterampilan yang tersampaikan ke anak-anak dan diterapkan ke anak-anak. Nah, di lain kegiatan tersebut ada yang namanya juga P5. P5 itu semacam praktek dari pembelajaran program Pancasila, ya. Nah, kegiatan P5 itu adalah kegiatan yang anak-anak bisa memilih skill dari keterampilan yang dia punya, yang dia inginkan untuk diangkat dalam sebuah produk ataupun dalam sebuah kegiatan yang lainnya, itu diterapkan di sekolah ini. Nah, untuk perbedaan antar jenjangnya itu nanti akan dilaksanakan biasanya setiap akhir tahun atau akan kenaikan kelas, dan itu di sini dijadikan untuk salah satu tiket anak-anak dalam mendapatkan poin untuk naik kelas. Jadi kalau anak-anak itu tidak melakukan kegiatan tersebut untuk goalnya dia di skill, maka akan jadi pertimbangan anak tersebut diberikan poin untuk kenaikan kelasnya atau tidak. Nah, kegiatan tersebut bisa dipilih oleh mereka. Jadi kelas 7 itu boleh memilih di semua mapelnya yang ada yang sudah mereka pelajari, mau mapel apa yang dia angkat. Di kelas 7 kan berkelompok 5 anak. Mapel apa yang dia angkat itu bebas, misalnya dia mengangkat IPA yang akan menjelaskan tentang pencernaan, dia boleh membuat gambar tentang pencernaan, dibuat oleh poster, dan dia menjelaskan di event tersebut. Jadi nanti ada semacam pagelaran yang akan dilakukan anak-anak tersebut
untuk memaparkan produknya. Seperti itu. Contoh saja mungkin di olahraga mereka menjelaskan berkenaan dengan buku tentang panduan untuk kebugaran jasmani misalnya untuk pelajar. Nah, mereka akan memaparkan itu dan paparan yang mereka paparkan nanti akan uji. Jadi sebelum dipaparkan mereka akan diuji dulu tentang kelayakan dari produk yang dia buat, dan yang menguji bukan pegawai guru dari sekolah sendiri, tapi mengundang dari luar. Bahkan untuk yang kelas 7-8 dilaksanakannya di sekolah. Bahkan untuk yang kelas 9 kegiatan tersebut dilaksanakan di luar. Biasanya kemarin sudah terlaksana di Ciputra World. Itu mengundang Bapak Ibu dosen UNESA yang berkompeten berkenaan dengan pendidikan dan keterampilan yang ada di produknya anak-anak. Itu dijadikan goal keterampilannya anak-anak pada saat akhir tahun. Apalagi yang kelas 9 digunakan untuk kelulusan. Itu mereka akan membuat produk, satu anak satu produk. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui skillnya mereka, apa yang mereka dalami selama kegiatan 3 tahun di sekolah ini, itu akan mereka munculkan di situ. Nah, harapannya bisa adanya setelah ada produk yang dia buat, adanya perkembangan, mereka bisa membuat perkembangan dari apa yang sudah mereka pahami, mereka dalami menjadi akan lebih baik lagi di jenjang yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Oh ini Pak, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian dari diri dan umpan balik? Saya rasa sudah saya sampaikan barusan. Jadi berkenaan dari apa yang mau mereka tunjukkan di pagelaran, mereka pasti ada ujian dulu. Seperti teman-teman kalau mau ada uji kelayakan, mereka pasti kan akan diujikan dulu secara internal. Setelah ada evaluasi, ada refleksi dari penguji, bapak ibu guru ataupun penguji dari luar, baru setelah ada revisi, perbaikan dan sebagainya, baru akan ditunjukkan. Jadi seperti itu. Memang tujuannya adanya umpan balik kan menjadikan suatu yang kurang menjadi lebih baik lagi ya. Jadi seperti itu, termasuk dalam proses pembelajarannya dan pemaparan produk ataupun yang lainnya yang sudah didalami oleh anak-anak. Seperti itu. Ini balik lagi ke pada saat proses pembelajaran ya Pak. Nah, misal cara untuk menyesuaikan rencana pembelajaran apabila terjadi perubahan kondisi ya, sehingga tetap maksimal keterlibatannya efektif untuk pembelajaran. Contoh kayak hujan gitu. Ya. Ada kegiatan. Ya mungkin kalau di olahraga pasti seperti itu ya. Dalam artian kita pasti fokusnya kegiatan di lapangan. Pada saat hujan, terus lapangan tidak memungkinkan untuk digunakan untuk pembelajaran, apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak agar tetap mendapatkan pembelajaran? Ya pada intinya jika memang proses pembelajaran tersebut adalah proses yang bisa memungkinkan untuk dilaksanakan di dalam ruangan, biasanya saya menggunakan musola yang agak luas. Memang itu pun juga digunakan untuk kegiatan serbaguna. Ataupun kalau memang tidak memungkinkan di musola, pasti akan saya berikan kegiatan tersebut di dalam ruangan dan menjelaskan tentang pendalaman materi yang akan tersampaikan dan akan dipraktekkan oleh anak-anak. Entah itu nanti dalam bentuk penugasan dan lain sebagainya hingga mereka memahami itu. Dan saat ini kan untuk penugasan tidak hanya monoton berkenaan dengan ada soal dan jawaban saja kan. Penugasan kan bisa jadi membuat poster, video dan sebagainya, sering saya lakukan seperti itu. Jadi
anak itu tidak jenuh hanya dengan membaca dan menulis saja di kertas, tapi mereka juga bisa belajar untuk mendesain di beberapa aplikasi yang digunakan untuk mendesain, hingga menjadikan tugas ini yang terkumpul tidak hanya sekedar selembar kertas atau buku tulis yang bertuliskan jawaban, tapi bisa dalam bentuk poster digital dan lain sebagainya. Saya menggunakannya seperti itu. Itu ya mungkin ya itu sudah cukup semua Pak terkait apa yang kita peroleh, yang informasi yang kita dapatkan terkait materi yang ada di materi tentang kurikulum ini terkait rancangan pembelajaran. Nah, untuk itu kami ucapkan ya terima kasih Pak untuk waktunya, karena telah memberikan waktunya untuk, dan juga apa yang disampaikan semoga bisa bermanfaat ya buat kita. Amin. Teman-teman kita PPL dan juga untuk PPL 2 nantinya kayak gitu. Mungkin itu saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba cek. Suaranya Mas aman terang. Enggak mati. Aman ya.